Halo semuanya, kembali lagi di channel Nob Squid. Di video kali ini Squid akan melanjutkan episode One Piece live action yang ke-6 sampai selesai. Yang belum nonton episode 1-5, silahkan ditonton terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Oke, langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Di episode 6, diawali dengan mereka semua yang sedang panik dengan keadaan Zoro. Di sana Nami menyuruh Luffy untuk mencari dokter. Luffy pun langsung mencari bantuan ke Zeff dan Sanji. Di sana Zeff pun bersedia untuk memberikan pertolongan pertama kepada Zoro. Dengan menggunakan trik pelaut zaman dahulu, dengan menutup luka Zoro dengan kulit ikan. Dia juga menyuruh agar Luffy dan kawan-kawan menceritakan sesuatu, agar Zoro dapat cepat sadar. Di tempat lain, Mihawk telah sampai di kapal marinir. Di sana Mihawk langsung bilang kalau dia tak jadi membawa Luffy, karena menurutnya Luffy adalah seorang bocah yang amat menarik. Koby di sana tidak sengaja mendengar kalau Luffy adalah cucu Garp. Di waktu yang sama, Sanji sedang membuatkan mereka makanan, namun Luffy hanya mempedulikan keadaan Zoro, dan dia yakin kalau Zoro pasti bakalan sadar kembali. Sanji pun menasehati Luffy, kalau menjadi seorang kapten memang tidaklah mudah, karena memiliki tugas yang sangat sulit. Sanji pun bercerita kalau dulu Zeff adalah kapten bajak laut. Lalu kemudian scene berpindah ke 9 tahun yang lalu di sebuah kapal. Sanji kecil terlihat sedang memasak makanan mewah, dan dia sangat ingin pergi ke All Blue. Dan tiba-tiba kapal mereka diserang oleh bajak laut, yang dipimpin oleh Zeff. Di sana Sanji mencoba memberanikan diri untuk melawan bajak laut tersebut. Namun saat itu tiba-tiba, kapal mereka terterjang oleh ombak yang membuat semua kru kapal meninggal, dan hanya mereka berdua lah yang selamat, yang terdampar di atas batu karang besar, dengan persediaan makanan yang hanya sedikit. Di sana Zeff yang merasa kasihan kemudian memberikan makanan pada Sanji. Dia juga menyuruh untuk mengawasi sekitar, karena mungkin ada orang yang bisa menolong mereka. Dalam situasi tersebut, Sanji hanya bisa menghemat makanannya sambil berharap ada kapal yang lewat. Di hari ke-25 ada sebuah kapal yang melintas. Namun karena hujan kapal itu tak melihat keberadaan Sanji. Sanji bertahan dengan makanan yang ada hingga hari ke-70. Sanji yang sudah mulai kelaparan, akhirnya berniat untuk merebut makanan milik Zeff, namun Sanji dibuat kecewa, karena di dalam kantongnya hanya berisi perhiasan hasil rampokan. Tanpa diduga selama 70 hari, Zeff hanya memakan kakinya sendiri. Dia memberikan semua makanan pada Sanji karena merasa kasihan. Terlebih lagi Zeff sempat mendengar kalau Sanji ingin pergi ke All Blue, dan dia sangat berharap kalau Sanji bisa mewujudkan keinginannya. Itulah alasan mengapa Sanji masih bertahan, meskipun dia tidak pernah dihargai, karena Sanji berhutang nyawa kepada Zeff. Dari kisah Sanji itu dapat disimpulkan, kalau menjadi kapten sangatlah sulit, karena harus memilih keputusan yang tepat. Setelah itu, Luffy mendatangi Nami yang sedang menemani Zoro. Di sana Nami marah kepada Luffy, karena membiarkan Zoro berduel dengan Mihawk yang mengakibatkan Zoro terluka seperti ini. Luffy yang mengetahui jika itu adalah keinginan Zoro, merasa kalau dirinya tidak bersalah. Tentu saja pernyataan itu membuat Nami kesal dan pergi dari sana. Sementara itu Garp menemui Koby, yang diketahui kalau Koby mendengarkan percakapannya dengan Mihawk. Lalu Garp menceritakan cucunya yaitu Luffy, yang selalu dia latih untuk menjadi seorang marinir. Namun Luffy malah menentangnya, karena ingin menjadi bajak laut. Mendengar hal itu Koby mencoba memberikan pengertian, bahwa Luffy adalah bajak laut yang baik, terlebih lagi Luffy sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Di sisi lain, Arlong dan anak buahnya ternyata datang ke restoran. Kedatangannya itu jelas membuat semua orang di sana menjadi ketakutan. Kemudian Arlong bertanya tentang keberadaan Luffy, namun Zeff mengalihkan pembicaraan dengan memberikan hidangan yang sangat lezat. Di waktu yang sama, Nami menemui Luffy meminta Luffy untuk kabur dari sana, karena Arlong sedang mencarinya, namun Luffy yang tidak takut sama sekali berniat untuk menghadapinya. Which one of you is Arlong? Alasan mengapa Arlong bisa mengetahui keberadaan Luffy, karena selama ini Bagi sengaja menyembunyikan telinganya di topi jerami milik Luffy.
Di sana Luffy tak mau menyerahkan peta tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Karena Arlong memiliki kekuatan yang begitu besar, membuat serangan Luffy menjadi tak mempan. Saat Luffy dapat membalikkan keadaan, namun Arlong yang pintar membasahi Luffy dengan air laut yang membuat kekuatannya tak bisa digunakan. Di tengah pertarungan itu, Nami tiba-tiba datang membawa peta Grand Line dan langsung mengajak Arlong pergi. Terungkap fakta kalau Nami merupakan anggota bajak laut Arlong, dan orang yang dihubungi waktu di kapal itu adalah Arlong. Hal itu jelas membuat Luffy tidak menyangka, dan dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nami. Sebelum pergi Arlong membuang Luffy ke laut, namun untungnya Sanji datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Zeff meminta Sanji untuk menghentikan mimpinya pergi mencari All Blue. Mendengar hal itu membuat Sanji kesal, dan terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Akan tetapi dia pun terpaksa akan bergabung, bersama Luffy menjadi bajak laut. Di tempat lain, Luffy mendatangi Zoro dan bercerita mengenai kejadian tadi. Luffy bilang Nami pergi meninggalkan mereka, dan Luffy kini sangat membutuhkan Zoro. Di saat itu akhirnya Zoro sadar dan Luffy menjadi sangat senang. Zoro, you're not there! Oh! Luffy berkata Nami telah pergi dan itu adalah salahnya. Namun Zoro berkata itu bukanlah salah Luffy, dan dia akan selalu bersamanya hingga akhir, dan menemukan One Piece yang Luffy inginkan. Luffy yang merasa, jika Nami masih tetap seorang anggota krunya, berencana akan mencarinya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Luffy dan teman-temannya akan pergi dari sana. Di saat itu Sanji tiba-tiba datang, dan memberitahu kalau dia akan ikut dengan mereka. Sebelum berangkat, Sanji berpamitan kepada Zeff dan berjanji akan menemuinya kembali. Ternyata di perjalanan untuk mencari keberadaan Nami, Luffy ternyata membawa bagi sebagai petunjuk jalan mereka. Di episode 7, diperlihatkan Zoro yang kesal dengan bagi yang selalu mengoceh. Di perjalanan Sanji mengajak Luffy memancing, dan menurut Sanji Nami pasti memiliki alasan tersendiri menjadi anak buah Arlong. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Kepulauan Konomi, untuk menjemput kembali Nami. Di waktu yang sama, Nami teringat kenangan masa lalunya saat masih kecil, yang tinggal bersama ibu angkat, dan saudarinya bernama Nojiko. Di masa kecil Nami tertarik dengan dunia, dan dia memiliki talenta untuk menghafal peta yang dia lihat di buku yang dia curi. Ketika itu Nami dimarahi oleh ibunya karena telah mencuri sebuah buku. We may not have much, but we have a roof over my mom. Namun Nami yang kecewa karena selalu hidup miskin, akhirnya dia pun memilih untuk pergi, sehingga ibunya langsung menyusulnya. Di sana ibunya lalu bercerita awal mula kenapa dia bisa menemukan Nami dan Nojiko. Ibunya yang saat itu merupakan seorang marinir, harus terpisah dari rombongan, setelah menjalankan misi untuk menghadapi bajak laut. Dan seketika itu, dia malah menemukan dua anak kecil yang tengah bersembunyi. Dan dia pun memutuskan untuk merawat mereka. Setelah mengingat masa lalunya, Arlong tiba-tiba datang, dan meminta peta Grand Line. Sebelum itu, Nami mengingatkan janjinya kepada Arlong, untuk bisa membebaskan dirinya setelah memberikan peta tersebut. Itulah alasan mengapa Nami mau berpihak kepada Arlong, dengan mengkhianati teman-temannya. Di sana, Arlong menyuruh Nami meminta upeti ke desa tempat Nami dulu tinggal, yaitu Desa Koko. Di waktu yang sama, Luffy dan yang lain akhirnya tiba di Desa Koko. Namun di sana mereka melihat para penduduk desa, yang tengah mengumpulkan uang upeti untuk diberikan kepada Arlong. Tak lama kemudian, Nami datang ke sana yang membuat Nojiko marah. Nojiko mengatakan, kalau Nami adalah orang yang tidak tahu diri, karena telah bergabung dengan Arlong dengan menghancurkan desanya sendiri. Seketika itu, Nami kembali teringat kenangan masa lalunya. Di saat itu, ketika Nami mengembalikan buku kepada polisi yang bernama Genzo, namun tiba-tiba desa mereka diserang oleh bajak laut Arlong, termasuk ibunya yang langsung dihabisi, karena tidak bisa membayar uang upeti. I love you girls. Setelah mengambil uang upeti,
Luffy bertanya secara langsung kepada Nami. Mengapa dirinya berubah, dan jika Nami membutuhkan bantuan, Nami bisa saja minta tolong kepada mereka. Namun Nami tak mau, dan malah menyuruh Luffy dan kawan-kawan untuk pergi dari sana. Sanji tahu kalau ada yang aneh dengan Nami. Sehingga Luffy pergi bertanya kepada polisi Genzo tentang Nami, dan Pak Genzo menyuruh mereka datang ke rumahnya Nojiko tempat Nami dahulu tinggal. Di tempat Nojiko Luffy langsung bertanya tentang Nami. Namun Nojiko tak mau berbicara mengenai Nami, dan untungnya ada Sanji yang menawarkan makanan kepada Nojiko untuk makan malam sambil mengobrol. Di malam harinya, saat Nami memberikan uang upeti, tiba-tiba datang beberapa marinir yang dipimpin oleh Kapten Nezumi. Di sana Nezumi berencana akan menangkap Arlong, karena adanya aktivitas bajak laut, namun di sini Arlong langsung menyuapnya. Merasa uang itu tidak cukup, Arlong kemudian mengajaknya bicara di ruangan. Di tempat Nojiko, Nojiko senang sekali memakan masakan makan malamnya, dan menceritakan kisah Nami. Di saat itu mereka pun mengetahui kisah Nami yang kehilangan sang ibu atas kekejaman dari Arlong. Di sana, Luffy pun dibuat sangat marah, dan akan menuntut balas kepada Arlong. Sementara itu, Nami menagih janjinya pada Arlong yang akan melepaskannya, dan juga tidak akan mengganggu lagi desa Koko. Namun Arlong menolaknya, sebelum Nami memberikan uang sebesar 100 juta kepadanya. Pada akhirnya Nami pun segera pergi ke makam sang ibu, untuk mengambil uang yang selama ini dia kumpulkan. Di saat itu, Nojiko tiba-tiba datang. Nojiko akhirnya mengetahui bahwa selama ini Nami sengaja berpihak kepada Arlong, agar bisa menyelamatkan warga desa. Di saat akan menyerahkan uang tersebut, tiba-tiba Nezumi datang, dan langsung mengambil semua uang milik Nami dengan tuduhan pencurian. Ternyata itu adalah rencananya Arlong, dengan mengarahkan Kapten Nezumi untuk mengambil uangnya. Di saat itu Nami yang kini merasa putus asa, dia pun berniat mengakhiri hidupnya. Saat itu juga datanglah Luffy yang menghentikan tindakan tersebut. Sambil menangis, Nami meminta Luffy agar mau menolongnya, dan Luffy pun bersedia untuk menolongnya, karena sampai kapanpun Nami adalah temannya. Secara bersamaan, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari desa Koko, dan ternyata Arlonglah yang sudah menghancurkan desa itu. Di episode 8, diawali dengan memperlihatkan Nami di waktu kecil, yang tengah diberi tanda berupa tato, yang bertanda kalau dia adalah anggota dari kru bajak laut Arlong. Dan ternyata Arlong memanfaatkan bakat Nami membuat peta, untuk menguasai lautan. Luffy dan kawan-kawan tiba di desa Koko yang sudah hangus terbakar. Di sana para penduduk desa Koko sudah memaafkan Nami, dan mereka ingin bertarung melawan Arlong. Namun Luffy berkata, biarkan mereka saja yang akan menghajar Arlong. Kembali ke kapal marinir, di sana Kapten Nezumi dipanggil oleh Garp. Garp mendengar kalau Arlong sudah merajalela di Kepulauan Konomi, dan di manakah Nezumi selama ini. Nezumi malah menuduh kekacauan di desa Koko disebabkan oleh bajak laut bertopi jerami alias Luffy. Koby yang mendengar hal itu tak setuju, karena menurutnya Luffy sangat berbeda dari yang lain. Luffy dan kawan-kawan akhirnya mendatangi markas Arlong, dan langsung menyerang mereka semua. Lalu Nami dan Luffy kemudian pergi ke ruangan peta untuk mengambil peta Grand Line. Tiba-tiba Arlong datang. Di sana Arlong pun mengatakan, dia ingin membunuh semua manusia agar manusia ikan bisa menguasai lautan. Luffy yang kini sudah muak, akhirnya kembali melawan Arlong, namun sebelum itu dia meminta Nami untuk pergi dari sana. Di waktu yang sama, Bagi memohon pada mereka agar diantarkan ke tubuhnya. Dia juga berjanji akan membantu mereka, namun setelah tubuhnya menyatu dia malah pergi meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, tangan kanan Arlong akhirnya datang, dia pun langsung menyerang Sanji dan Zoro. Meskipun awalnya terlihat kesulitan, namun mereka berhasil mengalahkan manusia ikan tersebut.
Sementara itu, Luffy berencana menghancurkan istana milik Arlong, yang selama ini sudah dia bangun. Pada akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Arlong, yang membuat teman-temannya terharu. Setelah kejadian itu, Luffy dan yang lain merayakan kemenangan di desa Koko bersama penduduk desa. Namun di tengah pesta itu, Garp tiba-tiba datang berniat untuk menangkap Luffy. Di sana Koby mencoba menghentikan hal itu dengan menjelaskan, kalau bukan Luffy yang membuat kekacauan melainkan Arlong. Garp lalu bilang kepada Luffy, dia sudah memberikan banyak sekali kesempatan untuk Luffy menjadi marinir. Namun Luffy malah memilih menjadi bajak laut. Luffy tentunya tidak mau menyerah begitu saja, sehingga dia memutuskan untuk berduel dengan kakeknya itu. Meskipun dihajar berkali-kali, namun Luffy tetap akan menjadi seorang raja bajak laut. Garp yang melihat tekad kuat dari cucunya, akhirnya membiarkan Luffy untuk menentukan pilihan hidupnya. Dan kemudian dia pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Nami pergi ke makam ibunya. Di sana dia menyampaikan kalau sekarang dia sudah bebas. Dan desa Koko pun juga bebas dari kekejaman Arlong. Di rumah Nojiko, Koby mendatangi Luffy untuk memberikannya sebuah hadiah, yaitu poster buronan Luffy dengan bounty sebesar 30 juta. Bukannya panik, dia justru terlihat senang karena dengan dirinya yang menjadi buronan. Luffy merasa telah menjadi bajak laut sungguhan. Kemudian Luffy menunjukkan poster itu kepada teman-temannya. Namun di sini mereka dibuat bingung, karena jalan mereka menuju Grand Line akan sulit, mengingat Luffy telah menjadi buronan, terlebih lagi bayaran untuk menangkap Luffy menjadi bayaran terbesar sepanjang sejarah. Namun Luffy bilang tidak peduli, dan mereka harus segera pergi ke Grand Line. Si ibu di waktu kecil pun juga mendapatkan poster buronan Luffy tersebut, dan begitu juga dengan Kaya, yang melihatnya juga. Di restoran tempat Zeff juga memajang poster itu di dapurnya. Bagi dan Alvida yang masih hidup juga terkejut melihat 30 juta bounty Luffy. Di tempat malinir, Garp bangga kepada Koby dan Helmeppo, yang lebih memilih prinsip mereka daripada mengikuti aturan. Dan ternyata masa Garp kini telah berakhir. Garp akan mengajari mereka berdua agar bisa menandingi Luffy. Dan Helmeppo bernekat ingin menjadi ahli berpedang, dan mengalahkan Zoro. Scene berpindah memperlihatkan Mihawk yang mendatangi Shanks dan krunya di pinggir pantai. Mihawk di sana tak ingin bertarung dengan Shanks, apalagi Shanks kehilangan satu tangannya. Dia hanya ingin memberikan poster Luffy, yang sudah menjadi bajak laut. Dan tentunya Shanks menjadi senang karena Luffy telah menjadi bajak laut. Begitu juga dengan kakeknya Garp, dia pun merasa bangga karena cucunya bisa melangkah sejauh ini. Di atas kapal Luffy membawa sedikit pohon jeruk, untuk mengingatkan Nami dengan desanya. Nami juga punya hadiah untuk Luffy, yaitu layar kapal yang bergambarkan bajak laut bertopi jerami. Mereka pun langsung melanjutkan tujuan menuju ke Grand Line. Dan di akhir film mereka semua melakukan tos di atas tong, mengenai impian mereka masing-masing. Akhirnya One Piece Season 1 pun berakhir. Gimana Sobat Squid, seriesnya, sangat seru kan? Nanti kalau sudah ada Season 2-nya pasti langsung saya buatkan. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.